Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan, dapat bertemu berjumpa dalam keadaan yang sehat, dan biar pagi hari ini kita mau menyediakan diri dan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu dampak dari pengharapan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu dampak dari pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana keadaan, bagaimana kondisi, bagaimana situasi yang akan terjadi dan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi, lewat firman Tuhan pagi hari kita akan belajar bagaimana keadaan, bagaimana kondisi, bagaimana situasi yang akan terjadi dan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Pagi hari ini hal yang pertama dampak dari pengharapan atau dampak dari orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Hal yang pertama yaitu mereka akan tetap berdiri di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Yang pertama yaitu mereka akan tetap berdiri di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dikatakan kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Inilah keadaan dan kondisi dari orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Mereka akan berdiri terus, bermegah di dalam apa? Di dalam kesengsaraan. Di dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar sekalipun. Orang-orang yang hidup di dalam pengharapan akan terus berdiri tegak. Mereka akan menjadi orang-orang yang apa? Yang kuat, yang kokoh. Karena apa? Mereka hidup di dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya yang ada dan hidup di hari-hari yang sukar dan sulit ini, mari milikilah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup di dalam pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Allah mengatakan bahwa setiap orang percaya akan terus berdiri, bermegah, bahkan tetap kuat di tengah-tengah kondisi kesengsaraan sekalipun. Mereka percaya, mereka yakin bahwa apa? Bahwa sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan, mereka terus percaya bahwa mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kedua bagian yang terakhir di sana dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Yang kedua, dampak dari orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Yang kedua yaitu mereka akan tetap hidup di dalam ketekunan. Hidup di dalam ketekunan. Di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang-orang yang akan terus hidup di dalam ketekunan. Sekalipun keadaan, sekalipun kondisi, situasi yang mereka hadapi adalah situasi dan keadaan yang tidak pasti. Situasi dan keadaan yang berubah-ubah. Tetapi karena mereka hidup di dalam pengharapan, maka mereka adalah orang-orang yang akan tekun menjalani kehidupan iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan terus sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan mereka dalam pengiringan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dikatakan demikian, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dampak dari orang-orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang-orang yang akan terus tekun menjalani hidup ini. Tekun di dalam iman mereka, tekun di dalam kesetiaan mereka, tekun di dalam pengiringan mereka, tekun di dalam pelayanan mereka kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bukan orang-orang yang mudah putus asa. Mereka bukan orang-orang yang mudah mundur, menyerah, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang akan apa? Tekun di dalam pengiringan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, dampak dari orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Yang ketiga, meyakini bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Yang ketiga, meyakini bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima dengan jelas dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita hidup di dalam pengharapan, maka kita percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus, di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam dunia ini dapat mengecewakan kita. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita yang hidup di dalam pengharapan, yakinlah bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan jaminannya adalah apa? Adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia dikatakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dasar dari setiap pengharapan kita di dalam Tuhan adalah kasih Tuhan. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang kekal, yang menjadi dasar dari pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, yakinilah
bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Berkati hidup kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik hidup pribadi kami, baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, usaha dan mata pencaharian kami senantiasa diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, kesetiaan, ketekunan, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memelihara kami sepanjang hari ini, bahkan melimpahkan segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.